Hai hai hai, sebelum menonton alangkah baiknya untuk menekan tombol subscribe dan lonceng terlebih dahulu ya. Ayo, jangan lupa. Selamat menonton. Ketika Iblis Jatuh Cinta, episode 44, alat tes kehamilan, karya Via Raya. Bibi mau pergi ke pasar kan? Tanya Teona berbisik. Pagi-pagi sekali, sekitar pukul 5, Teona mengendap-endap keluar kamar untuk menemui bisudan. Ia ingin memastikan kehamilannya agar bisa mengambil keputusan. Iya Non Teo mau titip sesuatu. Balas bisudan ikut berbisik. Ia mengikuti arah pandang Teona yang seolah takut ketahuan oleh orang lain. Teo mau titip beliin alat tes kehamilan. Tidak masalah Bibi pulang terlambat karena Teo dan Osa bisa makan di luar. Tapi jangan sampai ada satu orang pun yang tahu tentang ini. Teona terus berbisik dan suaranya semakin pelan, takut ada orang lain yang mendengarnya. Beres Non, kalau begitu Bibi siap-siap dulu mau pergi ke pasar. Pamit bisudan. Sementara Teona lekas kembali ke kamar sebelum Iko Sagon bangun dan mencarinya. Benar saja, baru membuka pintu kamar sudah ada suara berat pria itu yang mengejutkannya. Kau kemana saja? Tanya Iko Sagon. Aku habis minum haus. Kenapa jam segini sudah bangun? Teona melangkah masuk dengan raut biasa. Hari ini dan 2 hari ke depan aku harus bekerja di luar kota. Ada proyek pembangunan resort baru di Kalimantan. Jadi aku harus bersiap pagi-pagi sekali. Jelas Iko Sagon. Apa kau butuh bantuan untuk menyiapkan sesuatu? Tanya Teona menawarkan diri. Tidak perlu, aku hanya butuh daya yang penuh agar aku kuat jauh-jauh darimu. Kemarilah. Iko Sagon merentangkan kedua tangannya meminta agar istrinya masuk ke dalam pelukannya. Sontak, Teona masuk ke dalam pelukan Iko Sagon. Ia merasa seperti akan merindukan sosok itu dan pelukan itu adalah pelukan terakhirnya. Ada apa? Apa kau begitu tidak rela aku pergi? Atau kau mau ikut denganku? Tanya Iko Sagon merasakan respon pelukan Teona yang tidak biasa. Teona menghela nafas cepat. Bahkan jika aku tidak rela, aku harus profesional karena kau pergi untuk bekerja. Jadi, selesaikan pekerjaanmu secepat mungkin dan kembalilah. Sangga wanita itu sambil meresapi momen ini. Padahal aku ingin kau melarangku pergi. Tapi, baiklah. Aku akan menyelesaikan pekerjaanku secepat mungkin dan aku akan kembali untukmu. Ujar Iko Sagon bersemangat. Pria itu mengusap puncak kepala istrinya dan mengecupnya perlahan. Kemudian menjauhkan tubuhnya sedikit dan memegang kedua tangan yang terasa sangat lembut itu. Entah mengapa ia enggan untuk pergi. Perasaannya tiba-tiba berubah tidak enak. Ya sudah, cepat sana siap-siap. Balas Teona yang kemudian diangguki oleh Iko Sagon.
Kenapa aku merasa akan sangat merindukanmu, Theo? Apa aku tidak jadi pergi saja ke Kalimantan? Tapi pembangunan resort ini sangat penting. Batin Iko Sagon berkecamuk. Kenapa kau malah bengong? Tanya Theona sambil menggoyangkan kedua tangannya yang ada di genggaman tangan suaminya. Ah iya, kalau begitu aku siap-siap dulu. Terkejut Iko Sagon dari lamunan singkatnya. Ia lekas ke ruang ganti dan menyiapkan pakaian yang dibutuhkan. Lalu, ia pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Setelah itu, ia pergi ke ruang kerja untuk menyiapkan dokumen-dokumen penting yang dibutuhkan. Sekitar pukul 6:30, Iko Sagon sudah siap. Namun, ia masih bermanja-manja dengan Theona, seolah enggan untuk pergi. Rasanya tidak enak, dan tidak ingin jauh dari istri cantiknya itu. Ada apa denganmu? Kenapa kau bersikap seperti bayi? Tanya Theona heran. Pasalnya, Iko Sagon terus saja menempel alih-alih pergi. Pokoknya, aku akan menyelesaikan pekerjaanku secepat mungkin dan aku akan kembali untukmu. Cetus Iko Sagon mengabaikan pertanyaan yang Theona ajukan. Iya, aku akan menunggumu. Balas Theona sambil memeluk erat Iko Sagon. Kalau begitu, aku pergi dulu. Pamit pria itu. Theona mengantar Iko Sagon sampai di depan pintu. Setelah memastikan suaminya pergi, ia pergi ke dapur untuk menemui bisudan. Ia sudah tidak sabar ingin memastikan kehamilannya yang baru mengira-ngira. Bi, panggil Theona. Iya, Non. Bisudan merogoh saku bajunya dan meraih alat tes kehamilan. Ini, Non. Lanjutnya sambil menyodorkan alat tes kehamilan itu pada Theona. Terima kasih, Bi. Theona menatap alat tes kehamilan itu lekat diiringi jantung yang berdegup kencang. Bibi siap-siap ya. Setelah ini kita pergi ke pusat perbelanjaan. Bibi jangan lupa bawa 2 setel baju. Sambung Theona. Tatapan mata bisudan seolah mempertanyakan alasan Theona berkata seperti itu. Namun Theona langsung menganggukkan kepalanya membuat bisudan mengangguk mengerti. Kalau begitu, Theo ke kamar dulu. Pamit Theona. Wanita itu berlari menyusuri anak tangga. Sampai di kamar, ia menutup pintu dengan keras. Ia langsung menuju kamar mandi untuk melakukan tes. Ia meneteskan urin pada alat tes kehamilan. Positif, positif, positif. Gumam Theona sambil memejamkan matanya. 1 menit, 2 menit, 3 menit, hingga 10 menit berlalu. Theona membuka matanya dan menatap alat tes kehamilan yang ada di tangannya. Dua garis. Aku hamil, Osa, aku hamil. Theona melompat kegirangan dengan sudut mata yang berair. Ia terlihat sangat bahagia karena akhirnya untuk memiliki anak dari Iko Sagon terkabul. Namun beberapa saat kemudian, ia teringat akan ucapan Iko Sagon lagi. Aku harus siap-siap sekarang. Theona bergegas keluar dari kamar mandi. Ia meraih tas miliknya dan memasukkan ponsel juga alat tes kehamilan ke dalamnya. Kemudian, ia turun ke bawah untuk menghampiri bisudan. Bibi sudah siap belum? Tanya Theona sambil mengetuk pintu kamar. Sebentar, Non, sahut bisudan.
Theo boleh masuk tidak, Bi? Izin Theona. Ia ingin menjelaskan semuanya lebih dulu agar bisudan tidak bertanya-tanya. Boleh, Non. Theona langsung masuk ke dalam dan bisudan menatap ke arahnya. Bibi sedang menyiapkan 2 setel baju yang Non Theo minta, imbuhnya. Terima kasih, Bi, tapi sebelum kita pergi, Theo mau bicara sesuatu, kata Theona sambil berdiri di depan pintu. Bisudan terlihat mengerutkan keningnya penasaran. Iya, Non. Memangnya Non Theo mau bicara apa? Tanya wanita itu. Theona mulai menceritakan semuanya pada bisudan. Dimulai dari siang pertamanya dengan Iko Sagon, sikapnya yang cukup membuatnya sakit hati, tidak ingin memiliki anak dengannya, dan jika sampai hal itu terjadi, Iko Sagon akan melukai anak itu dengan tangannya sendiri. Ya Tuhan, Non Theo, bagaimana bisa hidup Non Theo semakin menderita seperti ini? Bisudan memeluk Theona dengan air mata yang mengucur deras. Bagaimana bisa wanita sebaik Theona selalu diberi penderitaan yang bertubi-tubi? Jangan menangis, Bi. Theo baik-baik saja kok. Theona menjauhkan tubuhnya dan menghapus air mata bisudan. Makanya sekarang Theo mau ajak Bibi pergi. Kita pergi sejauh mungkin agar Osa tidak bisa menemukan kita. Tapi sebelum itu, Theo mau beli barang yang bisa dijual kembali untuk menghidupi kita selama beberapa waktu. Imbuhnya dengan rencana yang sangat matang. Tidak mungkin ia membawa kartu pemberian Iko Sagon dan menggunakannya nanti setelah kabur. Yang ada, pria itu bisa melacaknya dan bisa langsung menemukannya. Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.